Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah. Gimana kabar Anda semua? Mudah-mudahan dalam keadaan baik. Sebelum kita masuk pada pembelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita membaca doa. Membaca doa mulai. Selesai. Seperti biasa, Ibu ingin Ananda mempersiapkan diri terlebih dahulu. Mungkin ada yang belum mempersiapkan buku cetaknya, kalau tulis, atau di sini masih ada yang ngantuk. Jadi silahkan Ananda duduk terlebih dahulu sehingga nanti pelajaran kita bisa berjalan dengan lancar. Jika sudah, Ibu ingin mengambil absensi Anda terlebih dahulu, mencek kehadiran Ananda. Jadi nama nanti yang terpanggil, maka jawab dengan hadir. Yang pertama, Muhammad Zulhamdi, Muhammad Zulhamid, Muhammad Zulhamda, Hamzah Ali. Alhamdulillah semua hadir pada pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita masuk kepada pelajaran inti kita hari ini, Ibu ingin mempertanyakan lagi, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Ayo, siapa? Ya, benar. Materi kita minggu lalu yaitu tentang tolong menolong dalam kehidupan. Jadi tolong menolong di dalam kehidupan ini ada beberapa dampak positifnya. Ada yang masih ingat? Ya, benar. Dampak positif dari tolong menolong dalam kehidupan yaitu mendatangkan keberkahan dari Allah. Ada lagi? Ya, menjadikan agama Islam sebagai rahmatin lil alamin. Ada lagi? Menghilangkan kesenjangan antara si kaya dengan si miskin dan mempererat tali silaturahmi. Jadi itulah materi kita pada minggu lalu. Kita masuk pada materi kita hari ini. Ada 4 tujuan dari pembelajaran kita hari ini yang nanti sama-sama kita capai, kita diskusikan. Yang pertama yaitu pengertian rezeki dan memahami bahwa rezeki itu sangatlah luas. Yang kedua yaitu spirit atau semangat dalam menjemput rezeki. Yang ketiga itu kandungan yang terdapat pada Quran surat Al-Quraisy dan Quran surat Al-Insyirah. Yang keempat itu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam menjemput rezeki. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada siang hari ini, pada pembelajaran ini. Baik Ananda semua, Ibu akan menayangkan video singkat mengenai materi kita pada hari ini. Video singkat tersebut mari sama-sama kita simak, kita amati, kita dengarkan bersama-sama. Jadi nanti Ibu meminta kepada Ananda untuk menjelaskan kembali, atau yang ingin bertanya atau menanggapi silahkan nanti diberi kesempatan. Oke. Pak. Pak. Maaf Pak, bukan. Saya mau nanya alamat. PPPA Darul Quran di mana ya? Oh, alamat. Iya. Darul Quran
Mas lurus aja. Oh, lurus aja? Ya, makasih Pak ya. Iya. Ojek, Dek. Dek, ojek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa, Dek, perutnya? Sakit, Pak. Oh, kenapa kok sakit? Soalnya saya puasa, Pak. Masya Allah, masih kecil udah puasa. Bukan bulan Ramadan juga saya puasa, Pak. Bukan bulan Ramadan puasa juga? Iya. Astagfirullahaladzim. Udah, tunggu sebentar ya, Dek. Dek, ini ada makanan buat buka nanti ya. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Nanti dimakan ya. Iya. Ya dah. Pak, ojek. Nah, ya Pak. Nah, Ya. yuk, jalan kita. Mana Pak? Ke Jalan Damai. Wah, wangi, Pak. Ya Pak, habis dicuci. Naik ya. Ya Pak. Ya Pak. Oh, sini, Pak. Oke. Pas. Alhamdulillah sampai. Ya. Ini, Pak, sebentar ya, Pak ya. Ya baik Pak. Silakan. Tunggu bentar, Pak. Pak, aduh ini buat di rumah. Pak. Iya, sama-sama. Sama ongkosnya nih, Pak, bentar. Nih, Pak. Pak, lebih nih Pak. Nggak apa-apa, simpan aja. Makasih banyak ya Pak. Iya, salam buat keluarganya, Pak. Makasih banyak, saya nggak kena macet nih jadinya. Sama. Jadi, Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Ananda sekalian, itulah video singkat sebagai pengantar materi kita pada siang hari ini. Jadi tema materi kita pada siang hari ini adalah ku gapai rezekimu dengan berikhtiar. Jadi di sini siapa yang ingin menanggapi dari video tersebut? Ayo. Ya, di dalam video tersebut kita dalam mencari rezeki harus berikhtiar. Ada lagi, dalam mencari rezeki kita tidak lupa bersedekah dan bersyukur. Ada lagi menanggapi? Oke. Di dalam video tersebut, jadi Ananda apakah tahu apa itu pengertian dari rezeki? Ada yang tahu? Ya, rezeki adalah suatu anugerah, suatu karunia yang diberikan Allah kepada kita, kepada makhluknya. Jadi rezeki itu adalah semua anugerah, semua karunia yang diberikan Allah kepada makhluknya. Jadi rezeki itu tidak hanya terbatas materi, tidak hanya terbatas uang, tidak hanya terbatas gaji. Jadi rezeki itu sangatlah luas. Contohnya udara yang kita hirup adalah rezeki. Kesehatan yang kita rasakan adalah rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Kita beribadah, kita belajar, kita bisa berjalan, kita bisa berlari, itu juga termasuk anugerah rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Sampai di sini ada pertanyaan? Jika tidak, kita masuk ke poin kedua, itu trik dalam menjemput rezeki. Jadi di dalam video tersebut ada kiat-kiat atau tips-tips dalam menjemput rezeki. Yang pertama itu rezeki yang telah dijamin oleh Allah. Itu ada rezeki bahwa setiap makhluk di Allah akan Allah jamin rezeki tiap-tiap makhluknya. Yang kedua itu rezeki karena berusaha. Jadi kita akan mendapatkan apa yang telah kita usahakan. Yang ketiga yaitu rezeki karena beristighfar. Mungkin ada di antara kita yang rezekinya tertunda atau belum sampai. Mungkin kita lupa beristighfar atau lupa mengingat Allah. Yang keempat itu rezeki karena bertakwa. Jadi kita harus ingat bahwa rezeki yang kita terima adalah Allah yang telah memberikan. Jadi maka kita jangan lalaikan kewajiban kita terhadap Allah. Yang kelima yaitu rezeki karena bersyukur. Jadi semakin kita banyak bersyukur, maka Allah akan melipatkan rezeki kepada kita. Yang keenam yaitu rezeki karena bersedekah. Jadi kita setelah menerima rezeki, mendapatkan rezeki, jangan kita lupa mensedekahkan, kita zakat, kita infakkan ke jalan Allah. Yang ketujuh yaitu rezeki anak. Rezeki anak, jadi Allah telah menjamin setiap anak-anak bahwa Allah jamin rezeki atasnya. Yang kedelapan itu rezeki karena menikah. Jadi Allah telah menjamin rezeki setiap makhluknya. Jadi kita harus jangan lupa berusaha, selalu berdoa, bersyukur, bertakwa, bersedekah. InsyaAllah rezeki akan dekat terhadap kita. Sampai di sini ada pertanyaan? Jika tidak, Ibu akan membagi Ananda menjadi dua kelompok. Kelompok pertama yaitu membahas Quran surat Al-Quraisy ayat 1 sampai 4. Kelompok 2 yaitu membahas Quran surat Al-Insyirah ayat 1 sampai 8. Dengarkan baik-baik. Jadi tugas tiap-tiap kelompok ini ada 3. Yang pertama itu menuliskan suratnya, yang kedua menuliskan terjemahannya, yang keempat menuliskan arti kandungannya. Jadi Ibu akan mengasih Ananda waktu 10 menit
mendiskusikan tugas ini, dan Ibu akan memberikan kertas karton untuk dituliskan di sana ayat dan artinya nanti. Setelah dikasih diskusi, maka Ananda Ibu harapkan nanti mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas dan teman lain menanggapi temannya yang berdiskusi. Ibu kasih waktu 10 menit untuk diskusi dari sekarang. Sudah siap? Waktunya sudah habis. Waktu diskusi sudah habis. Seperti yang telah Ibu sampaikan tadi, bahwa Ananda akan menampilkan hasil presentasinya. Bagi kelompok 1, mari tampilkan hasil presentasinya, dan kelompok 2 harus memberikan tanggapan atau kritikan terhadap temannya. Ibu kasih waktu 15 menit untuk saling mempresentasikan dan saling menanggapi. Mulai dari sekarang. Oke Ananda, waktunya sudah habis. Alhamdulillah kita sudah mempresentasikan hasil diskusi kita pada siang hari ini, yaitu tentang Quran Surat Al-Quraisy dan Quran Surat Al-Insyirah. Ananda sudah menampilkan dengan cukup detail, dengan baik, lengkap dengan ayat, terjemahan, kosakata dan maknanya. Jadi di sini Ibu hanya sedikit menambahkan lagi tentang pembelajaran inti kita hari ini. Yang pertama yaitu Quran Surat Al-Quraisy. Yang kedua yaitu Quran Surat Al-Insyirah. Di dalam Quran Surat Al-Insyirah ini Allah memberikan rezeki kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu berupa kemudahan dalam berdakwah. Allah ringankan beban beliau menghadapi orang-orang kafir pada zaman itu. Allah tinggikan dengan nama Nabi, dan Allah mudahkan Rasulullah SAW menuju kesuksesan. Jadi intinya rezeki itu bukan hanya sekedar uang, bukan hanya sekedar materi. Jadi rasa aman yang Allah berikan kepada kaum Quraisy, kemudahan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah, itu juga termasuk ke dalam rezeki. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Jika tidak, kita lanjut kepada poin 4, yaitu apa saja yang harus kita terapkan dalam menjemput rezeki. Yang pertama yaitu jangan buang waktu dengan sia-sia. Jadi lakukan semua aktivitas, berbagai kegiatan positif sesuai dengan syariat Islam. Jadi hidup kita itu lebih bermakna, jadi lebih berarti. Yang kedua, jangan lupa berikhtiar, selalu berusaha dan menyandarkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, jangan lupa bersyukur. Jadi kita walaupun rezekinya sedikit banyak harus kita syukuri. Yang keempat, jangan lupa bersedekah. Kita jangan lupa bersedekah, berinfak di jalan Allah. Yang kelima, ketika kita menjemput rezeki, maka kita harus meninggalkan semua yang dilarang di dalam mencari rezeki. Jadi sehingga rezeki yang kita dapatkan itu berkah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Ananda, itulah materi pembelajaran kita pada hari ini. Sampai di sini ada yang ingin bertanya atau masih kurang paham? Jika tidak, maka Ibu akan memberikan tugas kepada Ananda untuk minggu depan, yaitu menghafal Quran Surat Al-Quraisy dan Quran Surat Al-Insyirah, arti dan terjemahannya serta